everyone, perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Albert Fonai atau biasa dikenal dengan ITAF Kupang. Mahasiswa-mahasiswi semester 2 Prodi Informatika akan membagikan materi kami melalui video ini. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1, kami beranggota 5 orang, yakni yang pertama, saya sendiri Feby Cornelia Bauk dengan NIM 231555036 sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Sendi Neno dengan NIM 231555025. Yang ketiga, Florianus Melodian Tupen Sabon dengan NIM 231555051. Yang keempat, Bolio Nenotek dengan NIM 231555048. Dan yang terakhir, Yetri Anaci Nidbani dengan NIM 231555024. Nah, materi yang akan kami bahas dalam video ini tentang dasar-dasar sinyal. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengolahan sinyal digital atau PSD dengan dosen pengapu Ibu Cindy MSST MP. Dalam materi yang akan kami bawakan, ada beberapa poin penting yang akan kami bahas, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian sinyal, yang kedua, elemen dasar sinyal, yang ketiga, pengolahan sinyal, yang keempat, klasifikasi sinyal. Pengertian sinyal. Sinyal adalah besaran sisi yang bergantung dengan waktu, ruang, dan satu atau lebih variabel bebas. Sinyal dapat menyediakan dan membawa informasi seperti suara manusia yang membawa informasi, suara, elektrokardiogram atau ECG yang memberikan informasi kondisi hati pasien, dan elektrohologram atau EEG yang memberikan informasi mengenai aktivitas otak pasien. Sinyal dapat dinyatakan secara sistematis sebagai contoh E1 dalam kurung T sama dengan 7T. Elemen dasar sinyal terdiri dari sinyal input, proses pengolahan, dan sinyal output. Sinyal input maupun sinyal output dapat berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Berikut ini adalah pengolahan sinyal. Sinyal dapat diolah dengan menggunakan operasi-operasi tertentu terhadap suatu sinyal, baik operasi-operasi elementer maupun operasi-operasi kompleks. Pengolahan sinyal terdiri dari dua bagian, yaitu digital signal processing atau DSP, atau yang disebut dengan pengolahan sinyal digital adalah proses pengolahan sinyal menggunakan teknik digital. Pengolahan sinyal digital lebih sering digunakan daripada pengolahan sinyal analog atau PSA karena PSA lebih kompleks. Adapun kelebihan pengolahan sinyal digital antara lain mudah dimodifikasi, mudah dikembangkan, lebih murah, dan operasi yang digunakan PSD dapat dikembangkan menggunakan perangkat lunak yang berjalan dengan PC. Bidang penggunaan PSD antara lain untuk medis, komersial, telepon, peralatan militer, dan industri. Contoh penggunaan pada bidang medis PSD yaitu penggambaran diagnosa pasien atau CT dan MRI, dan analisis elektrokardiogram, contoh pada bidang komersial.
yaitu video konferensi dan spesial efek film. Contoh pada bidang militer yaitu penggunaan radar dan sonar. Yang berikut itu D, yaitu klasifikasi sinyal. Sinyal dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sinyal dari variabel bebas dan sinyal dari variabel tidak bebas. Sinyal yang berasal dari variabel tidak bebas berupa nilai real dengan rumus asin pi t. Yang berikut bilangan vektor atau multikanal dengan rumus x kali t sama dengan integral x1 kali t, x2 kali t, dan x3 kali t. Sinyal yang berasal dari variabel bebas berupa yang pertama, sinyal suara manusia terdiri dari satu variabel bebas. Yang kedua, sinyal gambar terdiri dari dua variabel bebas. Yang ketiga, sinyal atau mono TV terdiri dari tiga variabel bebas. Sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu merupakan sinyal dengan waktu real, dikenal sebagai sinyal analog, yaitu X kali T dengan T sama dengan elemen bilangan real. Sedangkan sinyal waktu diskrit memiliki waktu bernilai integer dengan rumus X kali N, di mana N adalah integer atau elemen bilangan bulat. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang sinyal bernilai kontinu dan sinyal bernilai diskrit. Sinyal bernilai kontinu mengambil sebuah nilai yang ada pada rentang terbatas maupun tak terbatas. Sedangkan sinyal bernilai diskrit mengambil nilai yang ada pada rentang terbatas yang telah ditentukan. Sinyal waktu diskrit yang memiliki nilai diskrit dikenal dengan sinyal digital. Yang keempat, sinyal acak dan sinyal determinan. Sinyal determinan merupakan sinyal yang dapat dideskripsikan menjadi fungsi yang spesifik, misalnya tabel data. Sedangkan sinyal acak adalah sinyal yang mengambil nilai acak setiap saat, harus dimodelkan secara probabilitas. Yang kelima, sinyal periodik dan sinyal aperiodik. Sinyal periodik memiliki waktu yang periodik atau beraturan atau memiliki pola. Ciri sinyal periodik adalah X kali N tambah N sama dengan X N.